Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Musliah dengan NIM 205231332. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Robiani dengan NIM 205231328 dari kelas Perbankan Syariah 1I. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nistiaga Pratiwi dengan NIM 205231340. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Lorenza, NIM saya 205231342. Perkenalkan, nama saya Dwi Kuncoro, NIM 205231353 dari kelas Perbankan Syariah 1I. Di sini kami akan menjelaskan tentang percakapan bebas bahasa Indonesia. Pengertian percakapan. Percakapan adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa orang untuk menyampaikan ide, pendapat, komentar, atau perasaannya melalui bahasa lisan. Manusia sebagai makhluk sosial perlu saling berkomunikasi sebagai bentuk interaksi, berhubungan, dan bekerja sama demi tercapainya sebuah tujuan bersama. Kemudian ada jenis-jenis percakapan. 1. Prolog, yaitu percakapan pembuka. 2. Epilog, yaitu percakapan akhir. 3. Monolog, yaitu percakapan satu orang. Dan 4. Dialog, percakapan antara dua orang atau lebih. Cara menyusun percakapan. 1. Menentukan tema tentang apa yang akan dibicarakan. 2. Menentukan tokoh yang ikut terlibat di dalam percakapan tersebut. 3. Menentukan posisi ataupun peran masing-masing tokoh tersebut. 4. Membuat inti atau garis besar materi tentang pembicaraan. 5. Menyusun percakapan berdasarkan garis besar dari pembicaraan. 6. Memperlihatkan kaidah dari penulisan percakapan dengan benar. Syarat percakapan. 1. Mengerti dengan benar makna, maksud dan tujuan dari percakapan, dan juga harus memiliki kecakapan untuk melaksanakan percakapan. 2. Memiliki pendidikan maupun pengetahuan mengenai topik yang akan dijadikan bahan percakapan. 3. Memiliki kehendak yang baik untuk mencari kebenaran dalam percakapan. Karena itu, dalam mendengarkan percakapan, sebaiknya harus bersikap terbuka, tidak berprasangka, dan tidak memihak. Keempat, menciptakan suasana yang damai dan tenang, jauh dari emosi dan rasa paling hebat. Harus dapat menyampaikan gagasan yang baik, jelas, dan boleh juga dengan semangat, akan tetapi dengan nada yang enak dan bijak, tidak dengan nada yang sedang emosi. 5. Dalam keseluruhan percakapan harus bersikap jujur, tidak manipulatif, tulus, dan tidak mencari-cari kelemahan dan kekurangan rekan percakapan. Dan juga harus percaya bahwa berbagai hal yang akan dibahas di dalam dialog tidak dimanfaatkan di luar percakapan untuk tujuan lain demi keuntungan diri sendiri atau kelompok tertentu. 6. Percakapan dapat digunakan sebagai cara untuk membahas suatu hal ataupun sebagai pendahuluan untuk pembahasan materi yang memang berat dan sulit. Adapun hal-hal yang dijadikan bahan untuk dialog diantaranya meliputi berbagai macam bidang kehidupan, seperti sosial, moral, ekonomi, budaya, politik, etika, agama, dan lain sebagainya. Manfaat percakapan. 1. Pada tingkat pribadi. Percakapan dapat meningkatkan sikap saling memahami dan menerima, serta mengembangkan kebersamaan dan hidup yang damai, saling menghormati dan saling percaya.
Kedua, di tempat kerja, percakapan dapat membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. 3. Di dalam masyarakat, percakapan dapat menjadi sarana untuk saling memahami, menerima, dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, pendidikan, tingkat ekonomi, ideologi, kepercayaan, dan agama. 4. Dalam keseluruhan hidup bangsa, percakapan dapat memecahkan masalah nasional, merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangsa, dan mengambil arah hidup untuk menuju masa depan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau tanya nih, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ini kan lagi pandemi COVID-19. Kapan ya kira-kira kita bisa kuliah offline? Ya nih, kapan sih kita offline? Bosen nih di rumah terus. Kita tidak tahu kapannya. Yang pasti kita nunggu kebijakan dulu dari pemerintah. Dan kebijakan kampus juga. Betul sekali. Oh gitu ya. Padahal aku udah bosen banget loh kuliah di rumah. Pengen banget rasanya kuliah offline, bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Emang corona berbahaya banget ya? Sangat berbahaya dong, bahkan nyawa bisa melayang. Emang iya. Aku kok nggak percaya. Aku kemarin dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, Tis. Kok kamu gak percaya sih? Buktinya udah banyak loh yang jadi korban. Kok serem ya? Emang gejalanya seperti apa sih? Aku tahu, tapi cuma beberapa gitu. Yang lain lupa. Emang iya. Aku kok masih nggak percaya. Memangnya gejala corona itu bagaimana? Aku cari tahu di Google sih, gejala hari ke-1-3 hampir mirip dengan masuk angin. Tenggorokan sakit, cenderung gatal, namun masih bisa makan dan minum. Terus pas hari keempat, mulai sakit tenggorokan dan suara mulai serak-serak. Suhu badan berkisaran sekitar 365 Celcius atau lebih, tergantung tiap-tiap orang. Ada juga yang mengalami anekropia, tidak nafsu makan, berat badan turun, semua makanan yang masuk cenderung ingin dimuntahkan, kalaupun ada yang masuk, tapi tidak bisa menambah berat badan. Sakit kepala, dan ada juga yang mengalami diare, tapi masih dengan gejala ringan. Lalu, hari kelima, tenggorokan terasa sakit, namun suhu tubuh masih normal antara 36-37 derajat. Akan tetapi, di hari kelima itu, badan sudah terasa lemas dan adanya sakit dengan persendian. Nah, iya, aku ingat. Yang hari ke-6 itu, badan mulai terasa demam dengan suhu tubuh 30 derajat atau bahkan lebih. Terus, tenggorokan itu rasanya sakit. Saat berbicara, timbul gejala batuk. Entah itu batuk berlendir ataupun batuk kering. Mulai terasa mual dan sakit kepala. Jari-jari mulai sakit dan ngilu. Diare tidak berhenti, bahkan kadang disertai muntah dan mulai terasa sesak nafas di hari ke-6 itu. Hari ke-7 itu, demam mulai tinggi dengan kisaran 37,4 Celcius hingga 37,8 Celcius. Frekuensi napas pendek, batuk terasa lebih parah dengan lendir yang banyak, kepala terasa berat seperti batu, frekuensi muntah lebih sering, seluruh badan terasa ngilu. 8. Demam tak kunjung sembuh antara 37 derajat Celcius ataupun lebih. Napas terasa sesak dengan keluhan sakit di dada.
nyeri persendian, dan ada keluhan sakit pinggang, muntah, dan diare berkelanjutan, dan sakit kepala yang tak kunjung reda. Terus yang hari ke-9 itu, semua gejala dan keluhan yang dirasain dari hari pertama sampai hari ke-9 itu bukannya semakin mereda, tapi malah semakin parah. Batuknya semakin berkelanjutan dan disertai gejala sesak nafas juga. Gejala corona bisa dicegah tidak? Pasti bisa dengan cara menerapkan 3M. Apa itu 3M? 3M adalah 1. Menggunakan masker, 2. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan 3. Menjaga jarak aman. Terus kemarin itu aku lihat berita di TV, jumlah perkembangan kasus positif COVID-19 di Indonesia itu semakin bertambah sampai sekarang itu. Semakin bertambah karena banyak orang yang tidak sadar dengan bahaya virus ini. Meskipun virus ini tak terlihat, tapi dampaknya sangat dahsyat, dari bisa masuk rumah sakit sampai dengan kematian. Tapi kita harus mematuhi protokol kesehatan agar tahun depan dapat beraktivitas seperti biasa. Iya, amin. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.